Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Baik, apa kabar anak-anakku semuanya? Baik, sengaja pada hari ini kita berkumpul di sini karena Bapak akan melakukan penyuluhan anti korupsi, ya. Pada kesempatan ini nanti Bapak akan menyampaikan terkait dengan pengertian korupsi. Apa itu korupsi, ya kan? Mengapa terjadi korupsi? Siapa saja para pelaku korupsi, ya kan? Lalu bagaimana upaya melakukan pencegahan korupsi? Baik, sebelum dilanjutkan, mari kita awali dulu kegiatan kita hari ini dengan saya membaca Bismillah. Baik, sebelum dilanjut, Bapak ingin memberikan materi dulu, ya. Oke. Sebelumnya Bapak ingin bertanya, apakah anak-anak pernah mendengar kata korupsi? Pernah. Apa itu korupsi? Yang ada di benak anak-anak? Oke, paling enggak apa? Penggelapan uang. Penggelapan uang. Ya. Baik, korupsi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kejahatan yang sifatnya merugikan negara, ya. Jadi sekali lagi, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa korupsi itu adalah kejahatan yang merugikan negara atau setiap orang yang melakukan kejahatan yang merugikan negara itu disebut sebagai korupsi, ya. Nah, akhir-akhir ini kita sering melihat di media sosial, di televisi dan lain sebagainya, di grup WA, di YouTube terkait dengan kejahatan korupsi. Sepakat pernah melihat tayangan itu di televisi terkait dengan korupsi, ya kan? Ada pejabat, lalu kemudian dia memakai baju oranye di KPK, lalu kemudian mereka ditahan. Kenapa mereka ditahan? Karena mereka melakukan kejahatan, ya kan? Contoh misalkan mengkorupsi dana bansos, bantuan sosial, atau dana apa saja yang sifatnya merugikan negara, ya kan? Nah, mengapa terjadi korupsi? Ya, korupsi biasanya terjadi karena keserakahan seseorang. Dia sudah memiliki jabatan, tentu sudah memiliki pekerjaan, tetapi karena keserakahan, merasa tidak cukup dengan apa yang dia miliki, timbullah hasrat untuk memperkaya diri dengan cara menghalalkan berbagai macam cara. Jenis-jenis korupsi itu anak-anak semuanya ada 3, ya. Garis besarnya ada gratifikasi, ada suap, ada pelicin. Pernah mendengar kata itu? Pernah. Gratifikasi pernah mendengar? Suap pernah mendengar? Nah. Pelicin pernah mendengar? Uang pelicin? Nah, yang pada umumnya yang sering kita dengar adalah suap, ya kan? Ini pada umumnya adalah suap. Suap yang kita pahami selama ini itu adalah sogok menyogok, ya kan?
misalkan Wulan ingin menjadi PNS, ya, ada rekrutmen PNS, lalu Pak Ian sebagai panitia rekrutmennya. Karena Wulan merasa ingin lolos sebagai CPNS, calon pegawai negeri sipil, Wulan datang ke Pak Ian dan berusaha memberikan uang ke Bapak berdasarkan janji, misalkan Pak, kalau Wulan lolos jadi PNS, Wulan akan memberikan uang 100 juta. Nih 50 jutanya dulu. Nah, itu juga bagian dari suap. Atau misalkan dibalik, Pak Ian memberikan janji kepada Wulan, kepada yang lainnya, ya. Siapa saja yang mau menjadi CPNS, maka datanglah ke Bapak, kita ngobrol di warung kopi. Pada saat ngobrol di warung kopi, Bapak memberikan kemudahan, ya kan, sehingga kamu tertarik, tergiur, gitu kan, dengan apa yang Bapak janjikan. Lalu Bapak memasang tarif, kalau istilah tarif ya sudah, kalau kamu mau lolos sebagai calon pegawai negeri sipil, kamu bayar 100 juta per orang. Nah, itu juga bagian dari suap. Sampai di sini bisa dipahami? Mengerti? Jadi selama ini yang kita saksikan di televisi terkait dengan kejahatan korupsi, pada umumnya garis besarnya itu suap, ya kan? Walaupun ada gratifikasi biasanya terjadi kepada pejabat terhadap bawahannya, atau bawahannya terhadap pejabat yang memberikan hadiah, ya. Jadi setelah misalkan sama tadi kasusnya hampir sama dengan suap sebenarnya kan. Ketika Wulan misalkan sudah jadi ini ya, sudah jadi CPNS, menjadi pegawai negeri sipil, ingin naik jabatan, ya, ingin jadi kepala subang, ingin jadi kepala seksi, ya kan, ingin jadi kepala dinas. Wulan datanglah ke Bapak, ya kan, datang memberikan hadiah, hadiah mobil dan lain sebagainya, dengan tujuan yang ingin naik pangkat, ingin naik jabatan. Itu juga sebenarnya bagian dari gratifikasi. Atau misalkan ketika Wulan kemarin mau daftar ke SMK 9, ya, lalu Bapak sebagai panitianya, Bapak ngomong ke kamu, adik-adik, kalau mau lolos diterima seleksi jadi dari siswa SMK 9, datang ke rumah bawa uang 300.000, telur 100 butir, nanti kamu saya terima, saya bantu di SMK 9. Itu juga bagian dari korupsi. Nah, maka sengaja Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini supaya adik-adik bisa memahami apa itu korupsi. Jangan-jangan di lingkungan kita terjadi korupsi, di kampung kita terjadi korupsi, di masyarakat kita terjadi korupsi, jangan-jangan terjadi korupsi, ya kan? Jadi korupsi bukan hanya apa yang kita lihat di televisi, kemungkinan di kelas kita, ya, kemungkinan di kampung kita dan sebagainya. Baik, mudah-mudahan apa yang Bapak paparkan pada kesempatan pagi ini bisa kamu pahami. Nanti selanjutnya seluruh file kegiatan pada pagi ini Bapak akan kirim ke kamu, ke WA group, ya kan, ke email kamu masing-masing untuk kamu pelajari. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya Pak. Ya, namanya? Alida Waliso dari kelas sanitasi 2. Ya. Upaya apa untuk mencegah korupsi? Baik, Pak Rida Waliso. Upaya apa Untuk melakukan pencegahan korupsi? untuk melakukan pencegahan korupsi? Baik, terima kasih. Setelah adik-adik mengerti apa itu korupsi, setelah dipaparkan tadi, lalu timbul upaya apa untuk melakukan pencegahan korupsi?
dilakukan oleh lembaga anti korupsi yang kita sebut sebagai KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka memiliki sistem yang pertama pencegahan, sistem yang kedua penindakan, sistem yang ketiga pendidikan terhadap masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, upaya untuk melakukan pencegahan korupsi bisa dilakukan pencegahan yang dilakukan oleh KPK, bisa dilakukan penindakan oleh KPK. Nah, yang terakhir memberikan pendidikan terhadap masyarakat. Nah, dalam hal inilah kita sekarang sedang melakukan pendidikan anti korupsi, ya kan? Nah, Bapak sekarang menyampaikan apa itu korupsi, apa itu gratifikasi, apa itu suap, apa itu pelicin. Ini bagian dari upaya melakukan pencegahan, ya kan? Supaya apa? Supaya ketika misalkan adik-adik sudah lulus dari sekolah, lalu kemudian kerja, ya kan, di perusahaan, supaya terhindar dari korupsi, ya kan? Atau misalkan ketika nanti Bapak bisa saja jadi CPNS, gitu kan, jadi P3K, ya, bisa saja terhindar dari korupsi kalau sudah dilakukan pendidikan. Nah, jadi kita berkumpul di sini dalam rangka upaya penyuluhan anti korupsi atau melaksanakan pendidikan anti korupsi. Jadi memberikan wawasan, ya, memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait bahaya korupsi. Baik, ada pertanyaan lagi, silakan. Kalau tidak ada, cukup ya. Cukup. Terima kasih. Sebelum diakhiri, nanti kalau adik-adik mau bertanya, ya terbuka saja, silakan sampaikan ke email Bapak ianidaman@yahoo.com atau di nomor WA 0838 9680 1407. Nah, karena ini adik-adik banyak yang aktif di kepengurusan OSIS, misalkan OSIS ingin mengadakan pendidikan anti korupsi, ya, bisa nanti Bapak sebagai narasumber, ya, atau kita minta narasumber dari penyuluh yang lain, ya kan? Pak, boleh nggak kita memberikan pengetahuan anti korupsi terhadap masyarakat, terhadap keluarga juga boleh, ya kan? Terhadap teman di lingkungan sekolah, terhadap masyarakat yang ada di kampung, kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak. Karena korupsi itu tidak hanya terjadi kepada pejabat, ya kan? Kepada kita juga bisa, ya. Ya, korupsi waktu, ya, korupsi yang lain sebagainya. Yang umumnya korupsi uang biasanya, ya. Tetapi bukan hanya korupsi uang, korupsi waktu dan lain sebagainya. Jadi korupsi bisa menjerat siapa saja dalam kesempatan saja, tergantung ada niat dan kesempatan. Tidak ada niat tetapi ada kesempatan untuk melakukan kejahatan yang merugikan negara, kita bisa terjebak. Maka kalau misalkan sudah dilakukan pendidikan bahwa korupsi itu adalah kejahatan yang merugikan negara, maka kita diharapkan bisa menghindari kejahatan korupsi. Ya, baik. Sebelum diakhiri, Bapak ingin memberikan semangat dulu. Semangat pagi. Pagi. 3 kali paginya. Semangat pagi. Pagi. Oke, kalau Bapak ngomong anak-anak Indonesia, kamu jawab berani jujur lawan korupsi. Siap? Oke, kita berdiri. Nah. Semangat pagi. Pagi. Anak Indonesia. Berani jujur lawan korupsi. Oke, jadi aku semua. Silakan kembali. Terima kasih. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat, ya. Semoga negara kita tidak terjadi lagi korupsi, ya. Karena korupsi sangat merugikan negara. Dampaknya terhadap kita di lingkungan pendidikan juga sangat terasa. Kalau misalkan dananya dikorupsi oleh
Sampai di sini sebelum diakhiri cukup? Cukup. Oke, terima kasih ya. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan silakan, bisa di luar sekolah, bisa di rumah dan lain sebagainya, terbuka ya. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah.